pagi, siang, sore, Bapak Ibu yang terhormat. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar cara pengisian formulir F201 yang ini. Ini formulir ini diperuntukkan untuk pencatatan pelaporan pencatatan kelahiran. Nah, dalam formulir permohonan pencatatan kelahiran ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah yang paling atas itu data kepala keluarga. Yang kedua adalah data bayi atau anak. Yang ketiga adalah data ibu. Yang keempat adalah data ayah. Yang kelima adalah data pelapor. Dan kemudian saksi satu dan saksi yang kedua. Kita akan melihat satu persatu. Nanti Bapak Ibu akan ditayangkan di slide. Bagaimana cara pengisian yang pertama? Nah, kolom pertama yang ada di atas adalah kolom kepala keluarga. Kepala keluarga yang dimaksud di sini adalah kepala keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Bisa saja yang kepala keluarga adalah bapak, bisa saja si ibu, atau bisa saja anak yang pertama. Jadi siapapun yang dijadikan kepala keluarga dalam kartu keluarga, dia akan diisi yang di sini, di atas. Nah, kita akan mengisi yang pertama adalah NIK-nya. NIK diisi. NIK diambil dari KTP si kepala keluarga. Kemudian yang kedua, mengisi nama kepala keluarga. Kemudian yang ketiga, dicantumkan nomor kartu keluarga. Jadi harus ada disertakan kartu keluarga juga. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya tidak diketahui kapan, maka disebutkan umur. Umurnya berapa. Lalu kemudian kolom keempat adalah pekerjaan. Dan yang kelima adalah alamat si kepala keluarga. Dan yang keenam adalah kewarganegaraan. Apakah WNI atau WNA si kepala keluarganya. Nanti tinggal dilingkarin saja. Jadi dia WNI, dilingkarin WNI-nya. Kemudian kolom yang kedua, kita akan melihat data si anak atau orang yang akan dibuatkan akte kelahirannya. Bisa saja dia orang dewasa, bisa juga orang tua. Nah, pada saat ini kita sebut saja si anak. Nah, namanya siapa? Disebutkan di situ namanya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki dikurung saja laki-laki, atau kalau dia perempuan dikasih lingkaran perempuan. Kemudian tempat dilahirkan, di mana dia dilahirkan. Apakah pilihannya ada 5 di sini di formulir ini. Yang pertama adalah di rumah sakit atau rumah bersalin. Yang kedua adalah puskesmas. Yang ketiga adalah polindes. Yang keempat adalah rumah. Yang kelima adalah lainnya. Lainnya itu bisa di tempat, misalnya di mobil atau di kebun dan lain-lain sebagainya. Itu nanti pilihan yang 5 ini. Kemudian yang kelima adalah hari dan tanggal lahir, disebutkan hari apa dan tanggal lahirnya diisi di kolom itu. Pukul berapa disebutkan. Kemudian jenis kelahiran. Nah, jenis kelahiran yang dimaksud dalam formulir ini adalah apakah dia anak tunggal atau anak kembar. Kalau dia anak tunggal, 1 itu kan, maka dilingkarin yang nomor 1. Kalau dia kembar, nah ditanya, ini kembar berapa? Kembar 2, kembar 3, kembar 4, dan seterusnya. Nanti tinggal di situ. Kalau dia kembar 2 dikurungin nomor 2, kembar 3 di nomor 3. Lalu yang kolom keempat, dia kelahiran keberapa? Dia anak keberapa? Apakah anak sulung, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang kesembilan, penolong kelahiran. Ini ada pilihannya. Yang pertama, apakah dia ditolong oleh dokter. Yang kedua, apakah oleh bidan. Yang ketiga, apakah oleh perawat. Yang keempat, apakah oleh dukun.
Dan yang kelima lainnya. Ya, catatan di sini yang dimaksud dengan dukun adalah dukun beranak yang punya kerjasama dengan puskesmas tempat. Nah, di luar itu yang tidak ada kerjasamanya, maka dimasukkan di nomor 5, yaitu lainnya. Kolom ke-10 adalah berat bayi. Si bayi ini beratnya berapa? Ya, nanti ini ada datanya. Misalnya dia di rumah sakit, pasti jelas berapa berat si bayi dan kemudian panjang bayi berapa. Nah, yang ke-12 adalah golongan darah. Dia golongan darah A, B, AB atau golongan darah O. Ini adalah data dari si bayi atau si anak. Lalu kemudian kita masuk kolom ketiga, itu data si ibu. Ya, di sini kita harus tahu data ibunya seperti apa. Yang pertama adalah NIK-nya, berarti dia sudah harus punya KTP. Kalau belum punya KTP, berarti harus urus NIK-nya dulu, KTP-nya dulu sehingga ada NIK-nya. Nama lengkapnya siapa sesuai KTP, bukan nama panggilan, tapi sesuai dengan yang ada di KTP. Karena nanti ini akan dipakai untuk pembuatan akte kelahirannya, bahwa ibunya adalah si A sesuai dengan data yang ada di formulir ini. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Ya, kalau tidak tahu maka disebut umurnya. Pekerjaan, kemudian alamat. Yang keenam adalah kewarganegaraannya apa? Lalu kemudian tanggal perkawinan. Ya, tanggal perkawinan itu tanggal berapa? Nah, ini perlu dicantumkan di sini untuk mengetahui tanggal perkawinannya. Lalu kolom yang keempat adalah data dari si bapak atau si ayah. Di sini hampir sama dengan data si ibu ya. NIK-nya berapa, kemudian nama lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya dan umur, pekerjaan, alamat, dan kemudian kewarganegaraannya apa. Oke. Itu didata dari si ayah. Lalu kemudian yang berikut adalah pelapor. Ini siapa yang melaporkan? Bisa saja si orang tua, tapi bisa juga yang lain. Dalam konteks IKI misalnya, banyak relawan yang menjadi pelapor. Nah, yang pelapor ini adalah yang membawa nanti formulirnya ini ke dinas terkait, ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, di sini ada NIK, kemudian nama lengkapnya siapa, kemudian tanggal lahir atau umur, lalu kemudian pekerjaannya apa, nomor telepon ya, nomor telepon supaya nanti ketika dihubungi oleh si petugas, ini ada data nomor telepon. Kemudian alamatnya juga di mana. Ini data pelapor. Lalu yang berikut adalah saksi. Saksi yang pertama dan saksi yang kedua. Ini dibutuhkan NIK, kemudian nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat. Saksi di sini yang dimaksud sebagai saksi adalah saksi dalam pencatatan kelahirannya. Waktu mau melaporkan ini, dia saksi di situ. Bisa saja dia umurnya lebih muda dari yang akan dicatatkan. Jadi tidak harus yang lebih tua. Karena ini bukan saksi waktu dia lahir, yang melihat dia lahir, tapi saksi waktu pencatatan kelahiran ini dibuat. Ini untuk saksi 1 dan saksi 2. Begitu. Nanti yang tanda tangan di sini adalah pelapor ya. Sesuai data yang ada tadi di atas di kolom yang ke-5, bukan yang kepala keluarga, tapi pelapor yang tanda tangan di bawah sini. Saya kira demikian cara pengisian formulir ini. Semoga bermanfaat dan seruput kopinya. Terima kasih.